Shalom, selamat malam. Perkenalkan nama saya Meisela Humbas dengan NIM 2170439 kelas D. Pada saat ini saya akan mempresentasikan jurnal dengan judul Keefektifan Petugas Surveillance Kesehatan Demam Berdarah Dengue dalam menentukan angka bebas jentik. Tujuan dan metode penelitian. Petugas surveillance kesehatan demam berdarah dengue (DBD) merupakan salah satu program pencegahan dan pengendalian kasus DBD di Kota Semarang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keefektifan petugas surveillance DBD dalam menentukan angka bebas jentik (ABJ) di Kota Semarang. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang didukung kualitatif dengan desain penelitian survei deskriptif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 57 petugas surveillance kesehatan (DBD) yang ditentukan dengan teknik cluster sampling dan 3 diantaranya sebagai informan untuk melengkapi data kuantitatif. Teknik pengambilan data berupa wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan penentuan rumus efektivitas dan menggunakan model Miles dan Haberman untuk data kualitatif. Hasil review penyakit demam berdarah dengue (DBD) disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Virus dengue juga dapat ditularkan melalui transfusi darah berasal dari penderita asimptomatik yang terjadi di Singapura tahun 2007. Data dari bulan Januari sampai April 2015 menunjukkan bahwa jumlah kasus DBD di Kota Semarang sebanyak 1.223 kasus dengan angka kematian 11 orang. Upaya penanggulangan DBD yang telah dilakukan hingga saat ini adalah PSN 3M+, juru pemantau jentik, penyuluhan petugas kesehatan, dan pengasapan atau fogging. Keefektifan aspek pemasukan input. Jumlah tenaga GAS Urkes DBD dirasakan kurang karena faktor luas wilayah. Data kualitatif berdasarkan tenaga menyebutkan bahwa jumlah Gasurkes DBD sudah mencukupi, tetapi untuk wilayah kelurahan dengan kasus DBD yang banyak perlu ditambah petugas. Sebagian besar petugas lulusan sarjana kesehatan masyarakat, yaitu sebanyak 31 orang. Keefektifan aspek proses. Sebanyak 52 petugas melaksanakan pemantauan jentik seminggu sekali, sedangkan 5 orang sisanya melakukan jentik tidak sesuai tupoksi. Hal ini didukung oleh data kualitatif, yaitu tidak tetap untuk melakukan pemantauan jentik. Pengumpulan analisis data surveillance epidemiologi disajikan data secara rinci ditunjukkan dalam gambar dalam bentuk grafik. Keefektifan aspek keluaran output. Aspek output yaitu diseminasi informasi dalam monitoring dan evaluasi dan pemahaman ABJ, angka bebas jentik, serta penurunan kasus. Hasil tersebut mendeskripsikan bahwa semua petugas menyatakan telah mengikuti monitoring dan evaluasi. Sebanyak 39 orang menyatakan ABJ merupakan indikator keberhasilan program Gasurkes. Sejumlah 7 petugas yang sudah mencapai target ABJ, lebih dari 95% ABJ mengalami peningkatan dalam 3 bulan di 51 daerah wilayah kerja Gasurkes DBD.
Penurunan kasus DBD sudah mencapai 58% dari total 57 wilayah kerja Gasurkes DBD bulan Januari sampai Maret. Kasus DBD mengalami kenaikan sampai pada bulan Maret sebesar Tiffan aspek output didapatkan nilai sebesar 77% sudah efektif. Tetapi untuk aspek output yang paling utama dan penting adalah hasil ABZ dan penurunan kasus setiap wilayah didapatkan nilai sebesar 35% efektif jika nilai keefektifan sebesar lebih dari 60%. Hal ini bermakna program gas surkes DBD dari sisi output yang utama tidak efektif. Kesimpulannya, hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa program gas surkes DBD di Kota Semarang sudah efektif. Hal ini terlihat dalam hasil nilai keefektifan pada masing-masing aspek yang dibandingkan dengan tabel presentasi efektivitas program, yaitu pada aspek input efektif 71%, aspek proses sangat-sangat efektif 92%, dan aspek output efektif 77%. Walaupun pada masing-masing aspek masih terdapat kendala. Terima kasih.